ODGJ yang saya bantu di jalan ternyata banyak yang lebih baik ya dibandingin orang yang sehat malah tiba-tiba menyerang saya. Nah, itu adalah sedikit tamparan buat Agus. Pengacara Farhad Abbas dan saudara RD Mariana bersumpah serapah kalau dia tidak bisa memenangkan dan memenjarakan Teh Novi di kasus Agus ini, dia akan berhenti menjadi pengacara. Kita tunggu ya Bang, lawyer, apakah Anda berhenti atau tidak? Pak Teguh ini video kalau mau ke Pak Farhadnya ngomong, udah saya ikut turun gunung gitu ya. Terus Hai semuanya, welcome back to my channel NFBets. Senyumnya gila. Dan kali ini kita akan membahas kasus dari Bang Icang. Siapa dia? Kita akan bahas sedikit kronologinya. Seorang pria yang bernama Fauzan atau yang dikenal sekarang adalah Bang Icang. Ia dianiaya dan hingga kedua matanya dicungkil oleh pelaku. Kejadian itu terjadi di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kejadian itu terjadi saat korban alias Bang Icang mengikuti sebuah festival skuter di area tersebut. Fakta yang beredar di masyarakat adalah pelaku yang berinisial K tiba-tiba menghampiri Bang Icang dan menginjak-injak Bang Icang sampai menyeret Bang Icang. Tidak hanya itu, pelaku berinisial K juga sampai mencongkel kedua mata Bang Icang dengan tangannya sendiri. Fakta yang beredar di masyarakat adalah Bang Icang diduga memukul seorang wanita yang sebagai istri pelaku berinisial K dan juga ex atau mantan istri dari Bang Icang. Karena pelakuan Bang Icang tersebut, pelaku berinisial K tidak terima karena istrinya dipukul. Sontak dia marah dan menghampiri Bang Icang dan menyeret Bang Icang sampai menginjak-injak Bang Icang, dan terjadilah penganiayaan tersebut. Tak selang beberapa waktu, pelaku berinisial K itu menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Sempat kecewa sama Allah juga sih, kenapa saya di saat saya mencoba menjadi lebih baik diuji yang mungkin menurut saya ujian ini nggak bisa saya lewatin. Mungkin Allah angkat nikmat penglihatan saya di dunia, tapi ada hal indah nanti yang Allah siapin buat saya. Nah, itu adalah rangkuman kronologi dari kasus Bang Icang yang kehilangan penglihatan kedua matanya. Dan buat kalian yang belum tahu, Bang Icang adalah seorang mu'alaf. Dia adalah seorang yang masuk di komunitas anak-anak pang dan merasakan jenuh lalu menginginkan hijrah ke jalan yang benar. Tanya itu, Bang Icang juga mempunyai komunitas untuk teman-temannya, teman-teman anak pang yang mau hijrah dan mendalami agama Islam. Subhanallah. Setelah kasus ini viral, Teh Novi mendatangi Bang Icang dan melakukan pengumpulan donasi. Tetapi ada beberapa kata Bang Icang yang menurut gua itu sangat dalam sekali. Dia ditanya gimana perasaan Bang Icang setelah kehilangan dan divonis dokter kedua matanya tidak bisa sembuh. Kita cek videonya. Ketetapan Allah buat saya, mungkin Allah angkat nikmat penglihatan saya di dunia, tapi ada hal indah nanti yang Allah siapin buat saya. Amin, amin, amin. Nah, itu adalah pernyataan dari Bang Icang ya. Dan semuanya kita menengok ke samping dan melihat kasus dari Agus Salim. Ini adalah jauh berbeda dari kasus Agus Salim yang sedikit merengek-rengek atau sedikit menye-menye ya teman-teman. Dan Bang Icang disinggung tentang gimana perasaan anaknya, apakah kedua anaknya mengetahui kalau kedua mata Bang Icang sudah tidak bisa melihat lagi. Di sini ada part yang sedikit menurut gua sedikit harus kali ya. Kalian bisa tonton, cek videonya. Nah, terus untuk anak-anak gimana Mas? Udah tahu? Udah tahu apa? Kasih pengertian nggak kalau anak-anak? Anak-anak tahu sendiri. Tahu sendiri. Iya. kalau yang kedua emang belum, masih kecil, masih 3 tahun ya, belum ngerti. Kadang masih ayah bukain celana, ayah ini mainan aku patah. Itu sih yang bikin ayah juga ngeliatnya dia masih butuh banget sosok ayahnya.
bahkan ayahnya kan sih kebanggaan anak-anaknya gitu. Ya buat kalian teman-teman yang mempunyai anak dan buat kalian yang seorang bapak ya, bapak muda ataupun bapak yang sudah berusia lanjut, pasti ada momen di mana anak-anak kita itu sering mengalami kerusakan mainan dan kita sebagai seorang bapak biasanya itu adalah plot di mana anak-anak itu meminta bantuan untuk mainannya diperbaiki. Kalian pasti pernah merasakan di momen-momen seperti itu ya. Di sini Tenovis sedikit menyinggung Agus Salim. ODGJ aja bisa sedikit berpikir, kenapa orang normal nggak bisa berpikir? Ini adalah tamparan buat kamu, Agus. ODGJ yang saya bantu di jalan ternyata banyak yang lebih baik ya dibandingin orang yang sehat malah tiba-tiba menyerang saya gitu. Saya kalau mandiin ODGJ di jalan gitu atau saya nyukurin ODGJ gitu ya, apa mereka nurut sama saya gitu, karena saya yakin mereka bisa merasakan niat saya tuh tulus, niat saya baik, saya nggak nyakitin mereka gitu. Tapi ternyata ada orang juga di mana mereka punya akal sehat yang baik, punya pemikiran yang baik, dikasih sama Allah tapi tidak dipergunakan dengan baik. Nah itu adalah sedikit tamparan buat Agus. Dan inilah keterangan dari Bang Icang, gimana prosesnya dia dari seorang anak pang yang hidup di jalanan, yang hidup memberandal dan jauh dari agama dan jauh dari kesan kebaikan, hatinya terketuk untuk hijrah ke jalan yang benar. Cek videonya. Ninggalin hal-hal yang dulunya menurut kita nggak baik, yang menurut kita nggak pengen anak-anak kita contoh gitu. Di situ sih sebenarnya stalking temen yang udah lebih dulu hijrah. Kok dia berani gitu ninggalin dunianya, gaya hidupnya yang dulu. Saya tanya gimana sih nikmatnya lu setelah ninggalin gaya hidup lu yang dulu. Ternyata saya coba ikut, benar banyak kenikmatan yang belum kita temuin. Setelah kita hijrah baru kita temuin kenikmatan itu sebenarnya. Dan lagi-lagi anak adalah sebuah jawaban, anak adalah sebuah alasan untuk kita kembali lagi ke jalur yang benar. Nah ada berita yang sedikit menyegangkan menurut gua nih. Jadi selama ini Farhad Abbas itu pernah mengontak dari tim Bang Icang gitu ya. Dan intinya dia mau mengcompare dua kasus sekaligus, yaitu Mas Agus dan Bang Icang. Apakah untuk menyerang Tenovi? Ternyata dia pas yang kasus yang saya katakan tuh baru yang berdua. Jadi pas lagi di depan polsek, Pak Teguh ini video call sama Pak Farhad, Pak Farhadnya ngomong, udah saya ikut turun gunung gitu ya. Terus sama Pak Teguh ya karena itu ya udah iya, tapi sebelum itu tuh dia nggak pernah datang nemuin kita. Bulan Tenovi datang ke rumah, baru selang berapa hari ya? Seminggu ya? Iya kurang lebih seminggu dia baru datang. Nah yang buat video yang di Instagramnya tuh yang ada Bang Icang, tapi ya jauh duluan dan nanti. Ada apa ya nih dengan Bang Farhad Abbas kok sampai segitunya ya gitu? Kayak dia mau menguasai dua kubu sekaligus dan untuk menyerang seseorang gitu. Kenapa harus seperti itu Bang? Aduh, kemarin abang tuh sempat diunguh-unguhkan oleh netizen semua, oleh masyarakat Indonesia karena abang itu memihak atau mendukung dari Sakatetal korban kasus Vina dan Eki. Tapi sekarang abang ya gimana ya? Gimana sih menurut kalian? Coba deh tinggalkan komentar. Pengacara Farhad Abbas dan saudara RD Mariana bersumpah serapah kalau dia tidak bisa memenangkan dan memenjarakan Tenovi di kasus Agus ini, dia akan berhenti menjadi pengacara. Keren banget nih kata-katanya. Penipuan, penggelapan, ya pasalnya ada. Kita sudah somasi. Kalau lu nggak takut audit sih, jangan ngomong audit. Ujungnya dilapor kan. Ayo sini kita buka, kita masuk ke audit. Bisa kok, ya. Semua data udah lengkap ya. Lengkap. Ya, Mantap. Gak usah ngomong. Lu mau berwatak, gue nggak pengaruh. Lu mau pengaruhi 100.000 orang petisi sama gue, nggak ada pengaruh. Nggak ada yang gelap ya dalam kebenaran. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Opi, saya berhenti jadi lawyer. Oke Bang, sampai segitunya ya. Kita ke Suren, suara netizen. Kita akan baca-baca komentar dari teman netizen kita. Kita tunggu ya Bang, lawyer apakah Anda berhenti atau tidak? Ya kalau berhenti jadi lawyer kerjaannya apa gitu kan? Ntar dia bingung lagi gitu. Atau mau jadi lawyer dari netizen Indonesia? Kita tunggu aja ya.
Dua kasus yang sama-sama kehilangan nikmat penglihatan. Mas Icang diberi cobaan karena Allah sayang dalam proses hijrahnya dan dia menghadapinya dengan sabar. Si Mas Agus sedih diberi cobaan karena teguran agar bisa introspeksi diri, menjaga lisan, dan dia menghadapinya dengan banyak mengeluh, banyak menuntut. Mari sama-sama kita ambil hikmah dalam dua kejadian ini. Ini adalah pesan dari teman netizen kita ya. Dan ini ada titipan dari netizen kita ya. Gua akan baca. Jika nanti suatu hari Allah memberi cobaan yang kau rasa berat di dunia, maka nikmat di akhirat akan berlipat ketika kau ikhlas seikhlas-ikhlasnya, ridho seridho-ridhonya. Sholatlah kalian 5 waktu, menangislah kalian di 1/4 malam, memintalah kalian yang banyak kepada Allah, berzikirlah tiap detik, istighfarlah ketika kau mulai lemah. Jika kalian dikurangi salah satu anggota tubuh oleh Allah, ketika kalian tidak dapat melihat lagi karena suatu kejadian, mata kalian tertutup, gelap sampai usia kalian habis, percayalah Allah sedang mengurangi dosa-dosamu dengan tidak melihat hal-hal di duniawi lagi. Tidak dapat berzina mata, tidak dapat melihat yang membuat dosa kalian bertambah. Percayalah, Allah memudahkan segala urusanmu melalui mata hati kalian. Jatah nikmat kalian ditambah bila kalian semakin ikhlas dan ridho. Ini adalah titipan dari teman netizen kita. Terima kasih ya. Oke, jangan lupa minum air putih biar kencing kanan lancar. Jangan lupa bahagia.